Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Informasi Manajemen. Kelompok kami akan menganalisa sistem informasi yang akan digunakan dalam perusahaan Shopee. Kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Raffi Nuriman, Reza Ibrahim, dan Bobby Aliansyah. Saya akan menjelaskan background dari Shopee ini sendiri. Shopee adalah aplikasi marketplace yang mulai masuk pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi pada akhir bulan Juni 2015 di Indonesia. Shopee ini memiliki pencapaian tinggi di Indonesia. Itu artinya marketplace ini berkembang di negara kita. Yang menarik, di tahun kelima ini, total unduhan aplikasi Shopee ini di Play Store mencapai lebih dari 50 juta unduhan. Angka ini bisa menjadi penanda bahwa jumlah pengguna marketplace ini terus bertambah di setiap harinya. Entah yang hanya menjadi pembeli atau menjadi penjual. Pendiri atau CEO dari Shopee ini sendiri adalah Chris Feng. Chris Feng ini sosok yang berada di balik kesuksesan Shopee. Pria yang menjadi CEO ini merupakan lulusan terbaik dari Universitas Singapura yang juga pernah memimpin Lazada dan Zalora. Saat ini, Shopee dikelola oleh Garena Group yang sudah berubah namanya menjadi Sea Group dan didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2019. Struktur organisasi Shopee sendiri, yang pertama ada Direktur Shopee Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Handika Jahja, dan yang selanjutnya Marketing Project Team Manager yang dipimpin oleh Pak Eko Ariwibowo, dan asisten-asisten lainnya seperti Asisten Manager In-House Account, Asisten Manager User and Seller, Asisten Manager Creation Team, Asisten Manager KOL Management. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan atau visi dan misi daripada Shopee ini sendiri. Tujuan Shopee ini tujuannya adalah ingin dicapai oleh platform online shop ini adalah untuk menjadikan kekuatan transformatif teknologi guna mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform yang bisa menghubungkan penjual dan pembeli dalam satu komunitas. Target pasar mereka adalah pengguna internet di semua wilayah dengan cara menyediakan pemenuhan kebutuhan atau produk komunitas sosial dan layanan yang oke. Visi Shopee sendiri ini adalah kami percaya belanja online harus dapat diakses mudah dan dapat menyenangkan. Ini adalah visi yang diinginkan Shopee untuk disampaikan di platform. Setiap harinya, kami percaya pada kekuatan transformatif teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas. Visi Shopee ini sendiri untuk menentukan siapa kita, bagaimana kita berbicara, berperilaku atau bereaksi terhadap situasi apapun. Pada dasarnya, kita sederhana, bahagia, dan bersama. Atribut kunci ini terlihat di setiap langkah perjalanan Shopee. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza Ibrahim. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai e-commerce dalam perusahaan Shopee ini. Nah, e-commerce dalam Shopee ini tuh berbentuknya net marketplace ya, atau bisa kita sebut dengan e-hubs. Nah, dalam bentuk e-commerce Shopee ini, e-hub ini Shopee ini sebagai pasar online yang terdiri dari banyak pembeli. Nah, jadi dapat membeli dari beberapa penjual diperentarakan oleh perusahaan Shopee ini gitu. Nah, bentuk e-commerce ini itu ada gambarnya ini. Nah, di tengah itu kotak yang oranye itu adalah net marketplace, di mana itu adalah Shopee. Nah, Shopee itu adalah dalam aplikasinya itu menawarkan sebuah katalog,
sourcing, automated purchasing, processing, and fulfillment. Nah, di sini tuh di Shopee, nah di sebelah kiri itu ada supplier, dari beberapa supplier, dan juga terdiri dari beberapa buyer atau pembeli. Mereka berinteraksi atau bertransaksi di net marketplace ini. Nah, pendapatan dari Shopee ini atau sebuah net marketplace ini berasal dari biaya transaksinya seperti penjualan, pembelian, penyimpanan uang dan logistik. Penyimpanan uang contohnya ShopeePay, ShopeePay Later, dan juga logistik contohnya Shopee Express. Nah, Shopee ini fokus pada bisnis jual beli barang dan jasa. Oke, next. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah fitur unik dari Shopee. Yang pertama ada gratis ongkir. Nah, di Shopee ini fitur ini tuh memudahkan sekali penjual dan pembeli di Shopee ini sehingga mampu meningkatkan transaksi setiap harinya. Karena berbeda dengan e-commerce yang lainnya, di Shopee ini tuh lebih banyak voucher gratis ongkir seperti potongan harga dan juga bundle voucher. Misalkan contohnya seharga Rp1, kalian bisa dapatkan 3 voucher minimal belanja 30.000, potongan ongkirnya 10.000 seperti itu contohnya. Nah, di sini juga ada ShopeePay. Ini adalah fitur dalam e-commerce yang sangat ShopeePay banget gitu, Shopee banget. Dan di sini tuh toko online yang ada di Shopee ini akan memberikan diskon khusus gitu jika kalian beli barang misalkan HP, kalian menggunakan ShopeePay ini bisa gratis ongkir dan potongan harga yang lebih fantastis pokoknya, membayar mengenakan ShopeePay. Di sini juga ada fitur cash on delivery, di mana di fitur ini memudahkan dalam bertransaksi apabila ingin menggunakan uang tunai. Di cash on delivery ini di Shopee sangat aman dan ada juga asuransinya. Seperti itu. ShopeePay Later yang keempat adalah memudahkan pembeli memesan barang lalu bayar kemudian dengan cicilan ringan. Nah, di ShopeePay Later ini sama fiturnya transaksi seperti ShopeePay, namun ShopeePay Later ini kita membeli sebuah handphone ini, kita bisa membayarnya di saat kemudian setelah HP datang gitu, dengan cicilan dan juga bunga seperti itu. Lebih memudahkan dalam bertransaksi si pembeli ini. Nah, selanjutnya ada ShopeeFood. ShopeeFood ini adalah fitur jualan atau jual beli makanan, jasa antar juga dengan voucher, banyak voucher dan juga potongan harga yang luar biasa. Misalkan kita membeli sebuah martabak dengan harga 40.000, di Shopee ini tuh dengan voucher potongan harga per persen. Ya, mungkin ada gangguan dari teman kelompok kita, Reza Ibrahim. Di sini saya akan melanjutkan apa yang dipaparkan oleh Reza Ibrahim. Yang terakhir tadi sebelumnya ada Shopee Express, yaitu layanan jasa antar barang yang diperjualbelikan oleh Shopee. Sistemnya sama seperti JNE dan JNT, cuman Shopee Express ini memiliki keunggulan di mana barang daripada yang dikirim ini bisa dipantau di aplikasi Shopee-nya sendiri dan berbentuk map. Selanjutnya adalah Customer Relationship Management. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan hubungan yang baik dengan konsumen. Hal ini perlu dilakukan sebuah perusahaan sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan loyalitas pelanggannya, serta memperoleh pelanggan baru. Oleh karena itu, menjalin hubungan baik dengan pelanggan menjadi penting untuk keberlangsungan perusahaan.
Sebagai salah satu e-commerce besar di Indonesia, Shopee di Indonesia menerapkan strategi CRM. CRM ini pada salah satu platform yakni media sosial Instagram. Hasilnya menunjukkan bahwa pemanfaatan Instagram dalam menerapkan CRM Shopee sudah berjalan dengan baik dan efektif bagi keberlangsungan perusahaan serta mampu mempertahankan loyalitas pelanggannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Muhammad Bobi. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi etika bisnis pada Shopee. Nah, etika bisnis ini secara sederhana diartikan sebagai suatu aturan yang tidak mengikat karena etika berbeda dengan hukum. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa etika bisnis ini dapat menjadi batasan bagi pelaku bisnis dalam menjalankan proses bisnisnya. Etika bisnis juga sangat penting karena dunia bisnis berkaitan dengan elemen-elemen lainnya. 6 prinsip dasar yang wajib menjadi pegangan pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis yang beretika adalah kejujuran, tanggung jawab, transparansi, profesional, kepercayaan, dan keadilan. Keenam prinsip tersebut merupakan poin-poin yang penting dalam mempertahankan kepercayaan konsumen dan pihak lain yang terkait. Hal ini dikarenakan mengelola dan mempertahankan reputasi perusahaan merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis untuk tujuan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Nah, dalam hal ini mungkin bisa dikaitkan dengan adanya fitur di Shopee, yaitu fitur Shopee Pay Later yang mirip dengan kartu kredit. Nah, fitur ini diperuntukkan untuk membantu pembeli yang belum memiliki dana yang cukup, namun membutuhkan suatu barang yang dijual e-commerce tersebut. Cara mengaktifkan fitur ini yaitu dengan memasukkan data pribadi seperti KTP dan data pribadi lainnya. Metode pembayaran Shopee Pay Later ini disediakan oleh PT Commerce Finance dan perusahaan jasa keuangan lainnya yang bekerja sama untuk memberikan pinjaman bagi pembeli yang berbelanja di Shopee. Dan sama halnya dengan aplikasi pinjaman online lainnya yang telah terdaftar resmi dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan penyalahgunaan data pribadi kita yang telah didaftarkan untuk mengaktifkan si fitur Shopee Pay Later ini. Keamanan pengguna Shopee akan terjaga sehingga membuat kenyamanan bagi pengguna Shopee tersebut. Next. Terima kasih dan sekian dari kelompok kami ucapkan. Mohon maaf sebelumnya bila ada kesalahan kata terdapat yang kami ucapkan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.